Hai sahabat-sahabat JFC, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi seni budaya kelas 8, bab 10 tentang menggambar komik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yakni pertama, agar kita mampu memahami konsep menggambar komik. Kedua, agar kita mampu memahami syarat-syarat dalam menggambar komik. Ketiga, agar kita mampu menerapkan prosedur-prosedur dalam menggambar komik. Dan yang keempat, agar kita dapat menghasilkan karya seni berupa komik. Kalau kita ditanya apa itu komik, tentu yang muncul dalam pikiran kita, komik itu berupa cerita. Ada gambar, ada teks atau dialog, juga ada tokoh-tokoh. Pada umumnya, komik itu dipahami sebagai karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik juga disebut cerita bergambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku, yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Menurut Franz dan Meyer, komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Sedangkan Scott dalam buku Understanding Comics mengatakan bahwa komik merupakan gambar yang menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik pada yang melihatnya. Nah, boleh kita katakan bahwa komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Selain terdapat gambar, dalam komik juga terdapat dialog. Dan gambar di dalam komik itu juga memiliki tokoh yang ditampilkan sepanjang alur cerita. Ada berbagai jenis komik. Kita lihat komik berdasarkan penyajiannya. Pertama, komik karikatur. Komik karikatur adalah komik yang berisi gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Tujuan komik ini yakni menyampaikan kritikan, sindiran, dan juga humor. Gambar dan tulisan pada komik ini memberikan sebuah arti yang jelas, sehingga pembaca mampu memahami maksud dan tujuannya. Kedua adalah komik potongan atau komik strip. Komik ini adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu. Biasanya terdiri dari 3-6 atau lebih panel. Biasanya disajikan dalam tampilan harian atau mingguan pada surat kabar, majalah, tabloid, ataupun buletin. Komik ini berisi cerita humor atau cerita serius yang menarik. Ketiga, komik tahunan. Komik ini adalah komik yang diterbitkan setiap 1 bulan sekali atau bahkan sekali dalam 1 tahun, baik itu dalam bentuk buku-buku, cerita putus atau bersambung, maupun dalam serial-serial. Keempat, komik online. Komik online adalah komik yang dapat kita akses dengan media internet, sehingga dapat menjangkau pembaca lebih luas dan relatif lebih murah daripada media cetak. Yang kelima adalah buku komik. Buku komik adalah suatu buku
yang di dalamnya berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita. Mari kita lihat komik berdasarkan isinya. Pertama itu komik edukasi atau pendidikan. Komik pendidikan adalah komik yang dijadikan sebagai sarana edukasi dan juga sebagai sarana hiburan. Komik ini memuat wawasan pengetahuan dan juga pesan moral dalam cerita yang digambarkan. Yang kedua, komik promosi atau iklan. Komik promosi ini adalah komik yang menghadirkan ide cerita berisi promosi atau iklan sebuah produk ataupun jasa. Ketiga, komik wayang. Komik wayang adalah komik yang berisi cerita wayang. Misalnya, cerita Ramayana yang mengisahkan tentang penculikan Dewi Sinta, atau cerita Mahabharata yang mengisahkan perang antara Kurawa dan Pandawa. Yang keempat adalah komik silat. Komik silat adalah komik yang menampilkan tema-tema tentang adegan laga atau pertarungan tokoh yang populer dan banyak diidolakan berbagai kalangan. Lalu apa yang menjadi syarat dalam menggambar komik? Seorang seniman komik harus memiliki dua keahlian, yakni mampu menggambar dan mampu menyusun kata-kata atau kalimat dialog cerita pada komik. Selanjutnya, apa saja prosedur dalam menggambar komik? Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah menentukan topik dan tujuannya. Nah, dalam pembuatan komik, kita harus menentukan topik dan tujuannya. Ini berdasarkan pesan yang akan kita sampaikan lewat cerita komik. Kemudian, kita juga harus menentukan tokoh dan karakter yang akan kita buat dalam cerita komik kita. Selanjutnya ialah kita menyusun kalimat yang singkat dan mudah dipahami, supaya pesan yang kita sampaikan lewat cerita komik yang kita buat itu sampai dan dimengerti oleh pembaca. Lalu, gambar-gambar yang kita gunakan adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan alur cerita yang kita muat dalam cerita komik kita. Lalu, kita menggunakan media yang tepat, yang sesuai dengan panjang atau pendeknya cerita kita. Kalau misalnya ceritanya cukup panjang, mungkin kita akan memuat itu dalam bentuk buku. Tetapi kalau mungkin ceritanya adalah cerita pendek, mungkin kita hanya membutuhkan selembar kertas. Media dan alat apa saja yang kita gunakan dalam menggambar komik? Yang pertama adalah kertas. Kertas yang baik yang biasa digunakan untuk menggambar komik adalah kertas yang memiliki ketebalan yang cukup pas dan tidak terlalu tipis. Biasanya untuk menggambar gambar-gambar biasa itu menggunakan ukuran A3 atau A4. Yang kedua, pensil. Pensil ini yang direkomendasikan ya untuk membuat komik itu adalah pensil mekanik. Mengapa pensil mekanik? Karena lebih mudah dan efisien. Karena kita tidak perlu lagi merautnya dan juga bahwa ukuran mata pensilnya lebih tipis. Sehingga memudahkan kita untuk membuat skets kasar yang lebih detail. Yang ketiga adalah penghapus. Penghapus ini kita gunakan sebagai alat untuk menghilangkan arang bekas coretan pensil. Yang keempat adalah drawing pen atau brush pen. Drawing pen itu digunakan untuk membuat line art
atau untuk menebalkan. Sedangkan brush pen itu berfungsi untuk membuat efek seperti gelap terang pada gambar atau efek lainnya. Penggaris dan drawing template. Ini biasa digunakan untuk membuat kolom-kolom pada komik atau biasa digunakan untuk memudahkan membuat bentuk-bentuk yang digunakan dalam gambar komik. Yang keenam adalah foot pen. Foot pen ini biasa digunakan oleh seniman komik untuk mewarnai rambut karakter dalam komik atau benda-benda yang warnanya sama, hitam. Dan yang ketujuh adalah ballpoint tinta putih. Ya, ballpoint tinta putih ini digunakan untuk membuat garis-garis halus berwarna putih pada rambut karakter. Ya, juga biasa digunakan untuk memberikan kesan tekstur rambut ataupun penghalang antara rambut dan pakaian yang sama-sama berwarna hitam. Bagian terakhir dari materi kita ini adalah bagaimana langkah-langkah membuat komik. Yang pertama ialah yang kita buat adalah plot. Plot di sini sangat penting dalam membuat komik. Plot adalah struktur rangkaian urutan dalam cerita yang meliputi awal atau permulaan cerita, inti cerita, dan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Maka kalau kita tidak membuat plot, maka bisa jadi cerita yang kita buat itu tidak jelas dan tidak terarah. Kemudian kita membuat draft dengan menggunakan pensil. Ya, kenapa menggunakan pensil? Karena untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kita membuat draft berupa kotak frame, layout halaman, kemudian menggambar tokoh-tokoh yang ada dalam cerita komik. Pos tokohnya, ekspresinya, dan juga di mana posisi dari balon kata atau dialog ataupun kotak keterangan narasi. Yang ketiga adalah membuat outline gambar. Ya, kita merapikan draft gambar yang tadi itu dengan menggunakan drawing pen. Sedangkan bentuk kotak atau bentuk-bentuk persegi bisa dirapikan dengan menggunakan bantuan penggaris. Dan yang keempat adalah menghapus draft pensil. Ya, setelah outline gambar kita tadi terbentuk, maka kita hapus draft pensilnya saat tintanya sudah kering. Ini kita gunakan penghapus pensil yang bagus agar menghapusnya itu mudah dan menghasilkan hapusan yang bersih. Yang kelima adalah membuat detail gambar. Mengapa kita perlu membuat detail gambar? Ini supaya memperlihatkan karakter, bentuk fisik atau ekspresi dari tokoh komik yang ada dalam komik yang kita buat. Yang keenam adalah melakukan koreksi. Ya, kita usahakan dalam pengoreksian ini itu hanya dilakukan sekali saja. Tinta atau spidol warna putih itu bisa digunakan untuk menghapus tinta hitam dalam proses pengoreksian kita. Yang ketujuh ialah menambahkan screen tone. Nah, screen tone adalah teknik yang terdapat pada komik di mana tone itu kita gunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang ataupun dengan tekstur. Nah, biasanya juga dalam penggradasian warna juga dilakukan dengan teknik ini. Dan bagian terakhir dari langkah-langkah ini setelah semuanya selesai adalah memasukkan dialog. Kalau misalnya dialog itu kita lakukan secara manual, maka dialognya itu kita tulis dengan pensil dulu untuk mengantisipasi agar dialog itu tidak keluar dari balon kata atau kotak narasi. Nah, kalau mau lebih indah lagi dan lebih rapi lagi, bisa dibuatkan dengan menggunakan komputer. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang menggambar komik.
Semoga kita terbantu dalam memahami konsep menggambar komik dan syarat-syarat serta prosedur menggambar komik. Dan pada akhirnya kita mampu menghasilkan karya seni berupa komik.